seumpama biji sesawi. Shalom sahabat dan kembali kita pada renungan pagi hari ini, dan kita membahas lagi yaitu tentang sikap hati yang benar membawa kita ke tanah yang Tuhan janjikan. Kemarin kita telah melihat beberapa hal, dan pagi ini kita melihat satu bagian lagi yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-9. Dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipangut ular. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini ada bagian yang harus kita lakukan, sikap hati kita, yaitu kita tidak boleh mencobai Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Iblis pernah mencobai Tuhan ketika dia dibawa ke bumbungan bait suci. Lalu dia berkata, jatuhkan dirimu, maka malaikat akan menata engkau, memegang engkau, atau menyelamatkan, dan lain sebagainya. Dia mencobai Tuhan seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, pasti otomatis seandai kata Tuhan itu melompat, pasti dia tidak akan mati. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia mampu berjalan di atas air. Dia mampu melakukan segala mukjizat. Langit dan bumi pun dijadikannya, apalagi perkara hanya menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Jadi saudaraku Tuhan, tapi dia berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini pun kita tidak boleh mencobai Tuhan. Saudaraku, sebagai contoh seperti ini paling sederhana, pemerintah menganjurkan saudara menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya untuk tidak terkena COVID. Tetapi saudara berkata, Tuhan menyertai hidupku, Tuhan bersama dengan aku. Lalu saudara pergi tanpa masker. Saudara percaya Tuhan melindungi saudara. Saudara tidak jaga jarak. Pastilah saudara akan terpapar dengan COVID dalam hidup saudara, dan mungkin saudara akan menjadi sakit. Inilah yang disebut dengan mencobai Tuhan. Kita tidak perlu mencobai Tuhan, kita percaya Tuhan melindungi kita. Tetapi kita perlu menjaga diri kita sebagai tanggung jawab dalam hidup ini. Tidak perlu mencobai Tuhan. Satu kali ada seorang hamba Tuhan menengok temannya yang sakit COVID. Lalu dia berkata, dia menggunakan ayat firman Tuhan. Dia berkata, tubuhku adalah bait roh Allah, bukan bait COVID. Dia menengok tanpa masker dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? 2-3 hari kemudian, dia terpapar kena COVID, bahkan masuk ke rumah sakit. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita percaya Tuhan melindungi kita, tapi tetap kita kalau menyeberang jalan, kita harus menengok ke kiri atau ke kanan supaya tidak ada orang yang menabrak engkau. Jadi kita tidak bisa berkata, Tuhan melindungi saya akan lakukan ini tanpa menengok ke kanan, sudah akan tertabrak oleh mobil. Jadi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kalau tahu kita itu bahaya, kita menyingkir, bukan kita melawannya seperti itu. Memang Tuhan berkata, kalau kau makan racun tidak akan mati kalau ada orang meracun engkau. Tapi bukan berarti setiap racun yang kita makan saudara akan mati. Jadi kalau saudara tidak boleh mencobai Tuhan, supaya saudara boleh menjaga sikap hati yang benar. Dan hati yang benar membawa engkau ke tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan berkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, biar Tuhan kami mentaati apa yang perintah-perintah-Mu, dan apa yang juga saat ini kami harus lakukan, harus pakai masker dan lain sebagainya. Tapi kami tetap percaya bahwa Engkau menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.